Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Resta Jimmy, channel kucing. Gimana kabarnya? Teman-teman baik? Cerita kali ini yang berjudul Kucing Jalanan. Yuk, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Hujan turun sejak sore, tidak deras, tapi cukup lama untuk membuat jalanan berlubang di pinggir kota itu berubah menjadi aliran kecil yang kotor dan dingin. Air mengalir pelan membawa sisa-sisa daun, plastik, dan bau besi karat. Di sana seekor anak kucing berwarna abu-abu kecoklatan meringkuk. Tubuhnya gemetar, bulunya basah menempel di kulit kurusnya. Ia belum punya nama, usianya mungkin baru 3 minggu. Terlalu kecil untuk mengerti dunia, terlalu lemah untuk melawan kerasnya malam. Matanya yang satu masih setengah tertutup infeksi, napasnya pendek-pendek, perutnya kosong sejak pagi, induknya tak kembali, entah tertabrak kendaraan, entah diusir manusia, entah kalah berkelahi dengan kucing lain. Anak kucing itu tidak tahu, yang ia tahu hanya satu, dingin dan lapar. Ia mengeong, suaranya kecil, hampir kalah oleh suara hujan dan debu motor yang melintas tanpa peduli. Beberapa penjalan kaki menutup jaket mereka, mempercepat langkah, seolah suara kecil itu tak pernah ada. Sampai akhirnya seorang pemulung tua berhenti. Namanya Pak Darso. Ia membawa karung besar di punggung, sandal jepitnya sudah aus, dan baju berbau matahari serta keringat. Pak Darso bukan orang yang punya banyak, bahkan untuk dirinya sendiri. Tapi saat ia mendengar suara itu, langkahnya terhenti. Gumamnya. Ia menunduk, menyibak gunakan air dengan kakinya. Di sana ia melihat tubuh kecil yang hampir tenggelam dalam dingin. Ya Allah, kucing kecil. Pak Darso berjongkok, tangannya kasar penuh kepalan. Ia ragu sejenak, membantu berarti menambah beban, tidak membantu berarti meninggalkan nyawa. Akhirnya ia menghela napas panjang, membuka jaketnya yang lusuhnya, dan mengangkat anak kucing itu perlahan. Tubuh kecil itu hangat, masih hidup. Ya Allah, ikut Bapak saja. Anak kucing itu tidak tahu bahwa malam itu hidupnya berubah. Ia hanya tahu bahwa untuk pertama kalinya sejak lama, ia tidak sendirian. Anak kucing itu dibawa ke gubuk kecil di pinggir rel kereta, tempat Pak Darso tinggal. Gubuk itu hanya beratap seng, berdinding triplek, dan lantainya tanah yang sudah dipadatkan. Tidak ada listrik, tidak ada kipas, tidak ada satu hal yang jarang dimiliki kucing jalanan, kehangatan. Pak Darso menyalakan lampu minyak kecil, cahaya kuning temaram menari di dinding. Ia meletakkan kucing kecil itu di atas kain bekas kaos. Bentar ya nak, Bapak cariin makan. Di kaleng bekas, Pak Darso mengambil nasi sisa siang hari. Ia mencampurnya dengan air hangat, menumbuknya sampai lembek. Dengan jari, ia menyentuhkannya ke mulut si kucing. Awalnya ragu, lalu lidah kecil itu bergerak. Anak kucing itu makan pelan, tapi penuh harap. Pak Darso tersenyum. Lapar banget ya. Malam itu, setelah hujan reda dan suara kereta lewat seperti doa panjang di kejauhan, Pak Darso memberi nama. Namanya Abu. Karena warnanya abu, karena hidupnya seperti abu, sisa ringan, mudah tertiup angin, tapi abu hidup. Bulan-bulan berlalu, Abu
tumbuh menjadi kucing kecil yang lincah, meski tubuhnya tetap lebih kurus dibanding kucing rumahan. Ia belajar melompat dari karung ke karung, belajar mengenali suara kereta, belajar membedakan manusia yang baik dan yang harus dihindari. Pak Darso tidak selalu pulang, kadang Abu menunggu seharian, menatap rel. Telinganya bergerak setiap mendengar langkah. Ada hari Abu makan, ada hari Abu hanya minum air hujan. Ia belajar satu hal penting, di jalan bertahan hidup adalah keahlian. Abu melihat kucing lain mati keracunan, tertabrak, dipukuli. Ia belajar bahwa dunia tidak selalu ramah pada makhluk kecil. Namun Abu juga belajar tentang persahabatan dengan tikus yang tak ia kejar, dengan burung yang ia biarkan terbang, dan dengan Pak Darso yang selalu membagi sedikit apa yang ia punya. Pagi itu tidak ada suara langkah kaki Pak Darso. Abu terbangun oleh dingin yang menyelinap dari sela-sela triplek. Ia menggeliat lalu duduk, telinganya tegak. Biasanya saat matahari baru naik, Pak Darso sudah kembali dari memulung pagi, membawa karung setengah penuh dan suara batu khasnya. Namun pagi itu sunyi. Abu keluar dari gubuk, rel kereta tampak basah oleh embun. Bau besi dan tanah bercampur udara pagi. Abu duduk di tempat biasa. Pak Darso berhenti sebelum membuka pintu, menunggu. 1 jam berlalu, 2 jam, kereta melintas, orang-orang lewat, tapi bukan Pak Darso. Menjelang siang, perut Abu mulai melilit. Ia berjalan menyusuri rel sampai ke tikungan, tempat Pak Darso sering mencari botol bekas. Abu mengenali setiap sudut ini wilayahnya, wilayah mereka. Di kejauhan ada kerumunan kecil. Abu mendekat, hatinya berdebar tanpa tahu kenapa. Manusia berdiri melingkar, beberapa menutup hidung, beberapa berbisik di telinganya. Di tengahnya tergeletak karung besar yang robek dan di sampingnya sambil sandal jepit yang sangat Abu kenal. Abu mendekat, ia mengeong pelan, tidak ada yang memperhatikannya. Di tanah Pak Darso terbaring, matanya tertutup, wajahnya pucat, tak ada gerakan. Abu meloncat mendekat, mengendus tangan kasar yang pernah mengelus kepalanya. Dingin. Abu menjilat jari itu, mendorongnya dengan kepala, mengeong lebih keras. Tidak ada jawaban. Seseorang berkata, "Tadi subuh ketabrak kereta, Pak, enggak kelihatan." Abu tidak mengerti kata-kata itu, tapi ia mengerti satu hal. Orang yang memberinya nama, makan, dan kehangatan tidak akan bangun lagi. Abu duduk di samping tubuh itu sampai sore, sampai akhirnya tubuh Pak Darso dibawa pergi. Abu mengejar, ia berlari mengeong, berusaha mengikuti, tapi kaki-kaki manusia lebih cepat. Truk itu pergi. Debu mengepul, dan untuk pertama kalinya sejak hujan malam itu, Abu benar-benar sendirian. Malam pertama tanpa Pak Darso adalah malam terpanjang dalam hidup Abu. Tidak ada makanan, tidak ada suara batuk yang menenangkan, tidak ada tangan yang mengelus. Hanya suara kotak, klakson, teriakan, dan tawa manusia yang tidak tahu bahwa seekor kucing kecil sedang kehilangan dunianya. Abu kembali ke gubuk. Ia mencium kain bekas yang masih menyimpan bau Pak Darso. Ia meringkuk. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin saja, tapi karena ketakutan. Hari-hari berikutnya, Abu mulai benar-benar hidup sebagai kucing jalanan. Ia belajar mencuri nasi dari tempat sampah. Ia belajar menghindari manusia yang melempar batu. Ia belajar berkelahi,
Satu malam, seekor kucing jantan besar berwarna hitam menghadangnya. Itu wilayah gua, geram kucing itu dengan dengusan. Abu mendesis. Ia tidak ingin berkelahi, tapi ia lapar. Pertarungan itu singkat dan menyakitkan. Abu kalah, telinganya sobek, kakinya pincang. Ia bersembunyi di balik kardus, menjilat lukanya, air matanya jatuh tanpa suara. Di jalan, lemah berarti mati. Suatu sore saat Abu hampir pingsan karena lapar, bau ikan goreng menusuk hidungnya. Ia mengikuti bau itu ke sebuah warung kecil di pinggir jalan. Di sana ada seorang perempuan muda, kaos lusuh, rambut diikat, wajahnya lelah tapi matanya lembut. Namanya Mira. Abu duduk di kejauhan, tidak berani mendekat. Mira memperhatikannya. Kucing ya, gumamnya. Ia mengambil sisa ikan, meletakkannya di tanah, lalu mundur beberapa langkah. Kalau mau ambil saja. Abu ragu. Dunia mengajarkannya bahwa kebaikan sering berujung sakit. Tapi lapar memang. Ia mendekat. Cepat-cepat mengambil ikan lalu lari. Mira tersenyum kecil. Pelan-pelan juga nggak apa-apa. Sejak hari itu, Abu kembali ke warung itu. Tidak setiap hari diberi makan, tapi sering cukup untuk bertahan hidup. Mira tidak pernah memaksa menyentuhnya. Ia tahu kepercayaan di jalan tidak bisa dipaksa. Musim hujan datang lagi. Abu sakit, demam, matanya kembali bernanah. Tubuhnya kurus, ia bersembunyi di bawah mobil, menunggu mati seperti banyak kucing lain. Mira menemukannya tergeletak. Kok kamu di sini sih? Ia ragu, membawa pulang berarti tanggung jawab biaya resiko. Tapi saat Abu membuka mata dan mengeong pelan, suara yang sama seperti malam hujan dulu. Mira mengelang napas panjang. Ya sudah, satu malam aja. Abu dibungkus handuk. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia dibawa pergi dari jalanan. Rumah Mira kecil, sangat kecil, hanya satu kamar. Dapur sempit dan kamar mandi di luar. Cat temboknya mengelupas, bau kopi instan dan minyak goreng menyatu di udara. Tapi bagi Abu, rumah itu terasa seperti dunia lain, hangat, kering, dan sunyi. Mira meletakkan Abu di sudut kamar, di atas kain bersih. Kamu jangan kemana-mana ya, katanya pelan. Abu tidak mengerti kata-kata itu, tapi ia merasakan nada lembut yang sudah lama tidak ia dengar sejak Padarso. Malam itu, Abu tidur tanpa suara hujan menampar tubuhnya. Namun pagi datang bersama kenyataan. Mira tinggal bersama bibinya, Bu Ratna, perempuan parubaya yang keras dan realistis. Ketika Bu Ratna melihat Abu, wajahnya langsung berubah. Mira, ini apa? Kucing, Bu. Aku nemu sakit. Rumah kita aja sempit, kamu mau nambah beban. Abu mendesis pelan, lalu meringkuk. Nada suara Bu Ratna mengingatkan pada manusia yang suka mengusir. Ibu rawat sebentar aja, Bi. Nanti aku cari yang mau adopsi. Bu Ratna menghalang napas kesal. 2 hari, habis itu keluar. 2 hari bagi manusia itu singkat, bagi Abu itu harapan yang rapuh. Selama 2 hari itu, Abu belajar hal-hal baru. Belajar bahwa air selalu tersedia, belajar bahwa makanan datang tanpa harus berkelahi, belajar bahwa tangan manusia tidak selalu menyakiti. Mira membersihkan matanya, mengobati lukanya, dan berbicara seolah Abu mengerti. Kamu kuat ya, jangan nyerah. Abu mulai mengeong saat Mira pulang kerja. Ia mulai tidur di dekat kakinya. Ia mulai bermimpi tentang kehangatan yang tidak hilang.
Namun Abu tidak tahu bahwa hidup jarang memberi sesuatu tanpa mengambil kembali. Hari ketiga datang. Bu Ratna berdiri di depan pintu membawa sapu. Sudah, keluarnya keluar. Kucingnya keluar. Mira terdiam. Bi, lihat deh, dia udah mendingan. Tidak, kita bukan penampungan. Abu melihat Mira menangis tangisan manusia yang berbeda, sunyi penuh kalah. Mira mengangkat Abu, memeluknya lama. Maafkan aku. Ia meletakkan Abu di luar pagar, pintu ditutup, dan dunia kembali dingin. Hujan turun malam itu. Abu duduk di depan rumah Mira sampai fajar mengeong menunggu. Tidak ada yang membuka pintu. Akhirnya lapar memaksa pergi. Ia berjalan jauh, lebih jauh dari wilayah yang ia kenal. Bau asin kucing-kucing asing. Suatu malam Abu ketabrak motor, tidak keras tapi cukup membuatnya terpental ke selokan. Tubuhnya lemas, pandangannya kabur. Ia teringat Padarso, teringat Mira. Terlintas satu pikiran kecil di kepalanya. Kalau mati sekarang gak apa-apa. Ia memejamkan mata. Suara itu dikenalnya. Ya Allah, Abu. Abu membuka mata sedikit. Mira. Wajahnya basah oleh hujan dan air mata. Tangannya gemetar saat mengangkat tubuh Abu. Kenapa aku nurut? Kenapa aku ninggalin kamu? Mira membawa Abu ke klinik hewan kecil. Dokter berkata, kalau telah sedikit gak ketolong. Abu dirawat, disuntik, diberi selang kecil. Mira duduk semalaman. Dan pagi itu ia mengambil keputusan, aku pindah kos, aku gak ninggalin dia lagi. Abu hidup. Ia tidak jadi kucing ras, tidak jadi viral, tidak jadi simbol besar. Ia hanya kucing jalanan yang selamat. Kini ia tidur di kasur tipis bersama Mira. Kadang ia masih takut suara keras, kadang ia masih mimpi buruk. Tapi setiap pagi matahari masuk melalui jendela kecil dan Abu tahu ia dicintai. Dan mungkin itu sudah cukup. Abu kini tinggal bersama Mira di kos kecil dekat pasar. Suara pagi selalu sama, teriakan pedagang, motor lewat, dan aroma ikan segar. Abu sering duduk di jendela menatap jalan dengan mata setengah terpejam. Ia aman, namun jalanan meninggalkan bekas. Abu masih terkejut jika ada suara keras. Ia membenci hujan. Jika langit mulai gelap, ia akan bersembunyi di bawah kasur. Tubuhnya gemetar seperti anak kucing dulu. Mira sering duduk di lantai menunggu Abu keluar sendiri. Gak apa-apa, aku di sini. Abu tidak selalu mendekat karena trauma tidak sembuh hanya dengan cinta, tapi cinta membuatnya bisa bertahan. Suatu malam Abu mencium bau yang sangat ia kenal, kucing lain, betina. Bau itu datang dari gang belakang. Abu gelisah. Ia mondar-mandir mengeong pelan. Naluri lamanya bangkit. Naluri yang tidak bisa dihapus oleh kasur empuk atau mangkuk makan. Mira melihat gelisah itu. Kamu mau keluar? Abu menatap pintu. Mira ragu, lalu membuka sedikit. Abu berlari malam itu. Abu kembali ke dunia lamanya. Kucing betina itu kurus, bulunya belang coklat, matanya tajam tapi lelah. Ia pincang di kaki kiri. Namanya, jika bisa disebut nama, adalah Sari. Ia kucing jalanan sejati, tidak pernah percaya manusia, tidak percaya kucing lain. Abu mendekat perlahan. Sari mendesis, namun Abu tidak menyerang. Ia duduk menjaga jarak. Cara lama yang ia pelajari dari bertahan hidup. Malam demi malam mereka berbagi sisa makan, berbagi tempat berteduh, berbagi kehangatan.
dan tanpa mereka sadari hidup menciptakan ikatan baru. Beberapa minggu kemudian Abu mencium bau asin di tubuh Sari. Ia tahu Sari hamil. Sari ketakutan. Jalanan bukan tempat membesarkan anak. Ia sudah melihat terlalu banyak kematian kecil. Abu membawa Sari mendekati rumah Mira. Mira terkejut. Ya ampun, kamu bawa teman. Sari hendak kabur, namun hujan turun. Dan untuk kedua kalinya dalam hidup Abu, hujan kembali menjadi penentu nasib. 4 hari, 4 anak kecil kucing lahir di sudut kamar mandi kos. Kucing rapuh mengeong pelan. Abu menjaga pintu, tidak tidur, tidak makan. Sari menyusui dengan tubuh kurusnya, matanya cekung. Mira kelelahan, uangnya habis untuk susu, pasir dan makanan. Tetangga mulai protes. Kucingnya kebanyakan, bau. Kalau nggak dipindahin saya lapor. Mira menangis malam itu. Abu duduk di sampingnya. Untuk pertama kalinya Abu ingin bisa bicara. 2 anak kucing sakit, 1 mati. Kucing dingin tidak sempat punya nama. Sari mengeong lama. Abu menjilat tubuh kecil itu, lalu menguburnya di tanah kosong belakang kos. Keesokan harinya Mira membawa anak-anak kucing ke komunitas penyelamat hewan. 1 diadopsi, 1 lagi diambil relawan. Tinggal 1, Sari dan Abu. Sari tidak betah di dalam rumah. Setiap pintu kebuka ia ingin keluar. Abu bimbang. Ia memilih bertahan, Sari memilih jalanan. Malam terakhir, Sari menjilat kepala Abu lama, lalu pergi. Abu menunggu di jendela sampai pagi. Sari tidak kembali. Tahun berlalu, Abu kini tua, bulunya memutih, gerakannya lambat, tidurnya panjang. Mira sudah pindah rumah, punya pekerjaan lebih baik. Abu sering tidur di teras menjemur tubuh tuanya. Kadang kucing jalanan lewat, Abu hanya menatap. Ia tidak iri, ia tahu 2 dunia, dan ia selamat. Pagi itu berbeda. Mira menyadari dari hal kecil Abu tidak datang saat suara mangkuk disentuh. Biasanya meski lambat dan tua, Abu selalu muncul, selalu lari. Hari itu tidak. Mira menemukan Abu di bawah meja kayu. Tubuhnya terbaring miring, dadanya naik turun sangat pelan, matanya setengah terbuka, tapi tidak fokus. Abu mendengar, ia mengenali suara itu. Ia berusaha menggerakkan ekornya sedikit saja sebagai jawaban. Mira berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh tubuh Abu yang kini terasa lebih ringan dari sebelumnya. Dokter hewan pernah bilang kucing tua biasanya tahu kapan waktunya, dan Abu tahu. Dalam napas yang pelan itu, dunia Abu terasa memudar. Namun ingatan datang bukan sebagai gambar, tapi sebagai rasa. Dingin hujan diselaukan, hangat jaket Padarso, bau nasi lembek, sakitnya berkelahi, ikan goreng Mira, kasur tipis, suara pintu, hujan lagi, dan tangan yang kembali. Abu tidak menyesal. Jika hidup adalah rangkaian hari lapar dan kenyang, maka Abu sudah merasakan keduanya. Jika hidup adalah tentang ditinggalkan dan dipilih, Abu sudah mengenal dua-duanya. Dan kini ia tidak sendirian. Abu tidak mati dengan jeritan, tidak ada suara dramatis. Ia hanya menarik napas dan menghembuskannya perlahan. Tubuhnya diam. Mira memeluk Abu lama, sangat lama. Tangisnya tidak keras. Tangisnya seperti hujan kecil. Jari satu persatu tanpa ingin didengar siapapun. Terima kasih ya. Abu pergi dengan nama, dengan rumah, dengan seseorang yang menangis kehilangan. Banyak kucing jalanan tidak pernah mendapatkan itu. Mira menguburkan Abu di halaman kecil belakang rumah. Tanahnya keras, tangannya kotor.
Tapi ia tidak berhenti. Ia menahan pohon kecil di atasnya, biar kamu teduh. Tidak ada nisan, tidak ada tulisan, tidak ada kenangan, dan itu cukup. Hari-hari setelah Abu terasa sepi, Mira masih refleks menoleh saat terdengar suara kecil, masih meletakkan sisa ikan di lantai, masih membuka pintu sedikit saat malam. Lalu suatu hari ada anak kucing di depan pagar, kurus, basah, mengeong pelan. Mira terdiam lama. Ia tahu cerita ini bisa berulang, dan ia tahu jika ia menunduk sekarang, satu dunia kecil mungkin akan terselamat. Cerita ini tidak berakhir dengan Abu, karena Abu bukan satu-satunya. Ia adalah satu dari ribuan kucing jalanan yang lahir tanpa pilihan, hidup tanpa jaminan, dan mati seringkali tanpa sadari siapapun. Namun selama masih ada satu manusia yang berhenti, menunduk dan memilih peduli, maka cerita seperti ini akan terus punya harapan. Di bawah langit yang sama, seekor kucing jalanan mengeong, dan seseorang akhirnya mendengar. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita kucing selanjutnya.